Ramadan, transisi Ramadan. Oke, ya seperti itulah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu yakni sambutan. Sambutan yang pertama kita dengarkan dari Ketua Ramadan, Ketua Panitia Ramadan kepada Mas Bagus Ramadan. Kami persilahkan. Duh, grogi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya dalam kajian perdana ini. Perkenalkan saya Bagus Ramadan, mewakili Panitia Ramadan Lintas Harta tahun 2025. Untuk tema Ramadan tahun ini itu adalah transformasi diri bersama Ramadan sesuai dengan tagline perusahaan kita untuk bertransformasi. Adapun kajian untuk yang dilaksanakan di Lintas Harta itu seminggu, jadi Senin sampai Kamis itu nanti kajian campur Muslim dan Muslimat. Lalu juga nanti khusus di hari Jumatnya nanti akan ada kajian dari akhwat, khusus untuk akhwat. Tidak lupa juga untuk kegiatan Ramadan di Masjid Baitul Hayyan kita ada kegiatan tarawih dan buka puasa bersama. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah lihat bagi yang ingin berpartisipasi dalam ikut serta dalam kegiatan buka puasa bersama bisa scan barcode nanti yang akan ditunjukkan oleh panitia. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Bagus Ramadan atas sambutannya, Ketua Ramadan kita kali ini. Terus selanjutnya kita dengarkan yakni sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Haryadi Ramlan selaku dari Director and Chief Finance Officer PT Aplikanusa Lintas Arta. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Hedi Abu Marwah, pimpinan Darut Tauhid Jakarta, Mas Bagus Ramadan dan Mas Febi lalu Rois. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini di waktu istirahat kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ya Pak Ustadz. Jadi yang kedua tentunya mohon bimbingan Pak Ustadz bahwa bulan Ramadan ini dengan tema transformasi diri bersama Ramadan itu tepat sekali dengan apa yang sedang kami lakukan di manajemen Lintas Arta. Kita lagi bertransform untuk sebuah proses yang lebih baik ke depan. Dan tentunya harapan kami atas nama semua BUD, kebetulan beberapa BUD sedang rapat ke Indosat, kita mengharapkan suasana Ramadan ini tetap terjaga sesuai dengan 10 hari pertama diberikan keberkahan, 10 hari kedua makfiroh, dan tentunya yang ketiga dibebaskan dari api neraka. Dan ini tentunya kembali ke kita semua, niat tulus, istiqomah, dan insya Allah kita berbuah pada ketakwaan. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani Ramadan dengan penuh semangat. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haryadi Ramlan atas sambutannya. Oke, ini jangan tegang-tegang banget ini, kayaknya udah tegang banget. Oke, jadi sebelum Rehan melanjutkan, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama, kembali diulang, untuk kajian akan kita adakan setiap hari Senin sampai Kamis, dan khusus untuk muslimat, yaitu di hari Jumat akan ada kajian juga. Dan untuk informasi selanjutnya, bahwasannya Masjid MBH membuka donasi untuk takjil. Jadi yang ingin berdonasi takjil silakan untuk scan barcode berikut. Boleh Kak Dandi ditampilkan? Satu lagi. Iya, ini silakan untuk di scan barcode yang ingin berdonasi takjil pada kesempatan kali ini. Oh, yang sister-sister lagi nyeken, kita tunggu dulu. Oh ya. Yang yang Badar ada yang mau nyeken? Oh, ya.
Oke, untuk informasi selanjutnya, ya ini bahwasannya juga dari Office Service dari Lintas Arta mengadakan maghrib berjamaah serta tadarus di ruangan 3S, ruangan asli kita, tempat asal kita, kajian. Ya, jadi yang ingin mengikuti buka bersama serta tadarus bersama, sholat berjamaah bersama, silakan untuk mengikuti ketika nanti maghrib ya, bukan asar. Untuk informasi selanjutnya, yakni untuk ajakan bergabung dengan WA Group Keluarga Muslim Lintas Arta yang insya Allah semua informasi kajian dan informasi seputar Rohis akan disampaikan di sana dan ditampilkan pada barcode. Ya, seperti ini. Jadi jangan lupa untuk ikuti juga yakni grup dari Keluarga Muslim Lintas Arta. Dan ada satu informasi lagi, boleh ditampilkan Mas ke atas lagi. Bagi seluruh rekan-rekan, brother dan sister yang ingin berdonasi, yang ingin zakat, infak serta wakaf, silakan untuk menyekan barcode yang ada di sini. Ini juga, wah disertai dengan dalilnya juga nih. Wah, ya silakan. Jadi ada 4 barcode. Silakan. Yang pertama untuk berdonasi takjil di Masjid MBH dan juga untuk zakat, infak serta wakaf. Untuk itu langsung saja kita akan masuk kepada kajian kita. Kajian utama kita ya ini yang akan diisi oleh Ustadz Edi Abu Marwah berjudul Ramadan Bulan Menata Diri. Beliau merupakan pimpinan dari Darut Tauhid Jakarta. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan dan kita pahami apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan diundang ke Mekah. Saya ulangi lagi ya, biar kompak, serempak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan manajemen Lintas Arta, kemudian seluruh panitia yang hadir dan brothers and sister, begitu panggilannya. Alhamdulillah bisa silaturahim, harusnya Adeda yang datang ke sini, tapi beliau karena sakit ya, sehingga karena saya paling dekat dari sini, mengutus saya. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan di tempat ini dijadikan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Amin. Diberikan kebahagiaan, yang belum punya jodoh mudah-mudahan diberi pendamping terbaik. Ada nggak yang belum punya jodoh, Pak? Oh banyak, oh banyak. Mudah-mudahan selesai Ramadan ini Allah beri pendamping terbaik. Amin. Dan yang paling penting mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita berpuasa baru hari ke-3 ya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan saum. Ini kalau dirunut ya. Perintah saum itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sya'ban kedua Hijriah. Berarti 1 tahun masuk kedua baru hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Setelah bulan Sya'ban kan masuk Ramadan. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 17-nya terjadi perang Badar. Kenapa Allah menurunkan puasa yang beberapa hari kemudian, ya, enggak sampai 2 bulan itu, terjadi perang Badar. Satu perang yang tidak seimbang antara kaum muslimin wal muslimat. Ternyata telusur punya telusur bahwa dengan saum itu Allah mempersiapkan lahir batin, mental, fisik
para sahabat untuk menghadapi perang Badar itu. Kenapa? Karena satu, orang baru pindah Pak, hartanya semua kan ditinggal tuh di mana? Di Mekah ditinggal tuh. Semua Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya tuh nggak bawa harta. Yang dipakai aja, ditinggal semua. Datang ke Madinah. Ada memang orang kaum Ansor baik-baik. Nih kalau punya rumah silakan pakai. Ini ada harta silakan pakai sebagian. Ini saya punya istri, kalau mau aku akan ceraikan dan silahkan. Itu saking apa? Selamanya begitu. Kita namu Pak. Namu misalkan sehari 2 hari baik. Tapi kalau sampai seminggu kira-kira gimana tuh perasaan pribumi? Apalagi sebulan, apalagi setahun. Dan sahabat itu orang yang punya izzah. Harga dirinya tinggi. Nah sehingga apa? Mereka dalam keadaan berjibaku untuk ekonomi, persoalan tuh, persoalan ekonomi, persoalan sosial, budaya Mekah dengan orang Madinah kira-kira sama atau beda? Beda, Mekah mah keras, Madinah lembut. Itu perbedaan budaya. Yang ketiga, perbedaan ya karakter. Kemudian musuh internal dari kaum Quraisy yang tadi mau nyerang itu tuh. Karena mereka nggak siap, nggak mau. Ini kaum muslimin pindah ke mana? Madinah. Ntar kalau mereka kuat menyerang kita daripada kita diserang, habisin aja sekarang mumpung lagi lemah. Ekonomi, sosial, karakter, kemudian apalagi serangan eksternal, musuh internalnya siapa tuh? Kaum Yahudi, Yahudi internal, kaum munafik. Jadi dari luar, dari dalam dihimpit dengan persoalan. Dan orangnya belum banyak juga. Baru berapa coba? 313 orang. Harus menghadapi pasukan yang besarnya luar biasa, kekayaannya juga banyak, persenjataannya sangat lengkap, sementara kaum muslimin itu nggak bisa. Senjatanya panah satu itu mahal dari coba satu panah nih. Kalau kita beli sekarang lebih mahal mana dengan satu peluru itu Pak? Itu mahal satu panah itu. Dan hartanya juga nggak ada, morat marit. Disinilah Allah menurunkan perintah apa? Saum di bulan Sya'ban. Sampai tanggal 17 terjadi perang. Alhamdulillah kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau melihat situasi ini kita paham bahwa bagaimana kalau konteks sekarang puasa ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk meraih apa? Kemenangan. Syarat, tapi ada syaratnya tuh. Syaratnya apa? Mari kita kaji. Mana Mas? Mari kita kaji. Syaratnya. Nah ini suratnya apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 183. Coba kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan gitu ya. Terjemahnya udah ada di sana. Jadi apa tujuan utama puasa itu? Menata diri dan hidup agar menjadi pribadi tangguh, pantang, mengeluh. Coba angkat tangan siapa yang pengen masuk surga? Ya semua yang pengen masuk surga. Ya. Coba angkat tangan yang hidupnya tidak pengen ada masalah. Ya, pengen tidak ada masalah. Mungkin nggak hidup tidak ada masalah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Mulai dari lahir sampai wafat, bahkan masuk ke alam barzah, kubur. Masalahnya terus. Baru nggak ada masalah kalau sudah masuk ke dalam sorga. Benar begitu. Sebelum menikah, kira-kira ada masalah nggak? Hah? Sebelum menikah ada masalah nggak? Banyak. Setelah menikah, sebelum menikah stres. Setelah menikah
tambah stres, bahkan ada yang jadi stroke. Masalah. Sebelum punya anak, masalah nggak? Di Mekah, karena saya pembimbing haji umroh, ada 2 orang yang berdoa tentang anak. Yang satu pengen punya anak, yang satu nyesel punya anak. Begitu tuh. Saya tanya, kenapa Bu nyesel? Narkoba katanya anak saya. Kenapa pengen punya anak? Saya sudah hampir 7 tahun menikah, belum punya anak. Jadi punya anak masalah, tidak punya anak juga masalah. Kita di kantor kerja banyak masalah nggak? Masalah. Coba berhenti pengangguran. Kira-kira masalahnya bisa stres tambah banyak juga. Jadi bukan masalah yang menjadi masalah adalah sikap kita terhadap masalah. Jadi begini, ini pribadi tangguh pantang mengeluh. Ini cuma persoalan mindset. Allah Subhanahu wa taala berjanji ya di dalam Al-Qur'an surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Jadi pasti kata Allah, aku berikan ketakutan, kemudian minal khawf, lapar, ju, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta tuh. Ini tuh konteksnya tadi tuh. Para sahabat dalam posisi begitu, takut musuh menyerang dari eksternal, takut juga siapa internal kaum Yahudi munafik, wal khauf wal ju, apanya beneran Pak, sampai Rasulullah 3 hari nggak makan Pak. Ada sahabat kan dan nanya ke Rasul, ya Rasulullah kami sudah 2 hari tidak makan. Oh ya, udah diam aja tuh Rasulullah nggak jawab. Kemudian Rasulullah membuka ininya, jadi perutnya itu diikat sama sorbannya. Kemudian pas dibuka ada 3 batu. Pertanda 1 hari itu 1 batu. 2 hari 2 batu. Kalau 3 hari 3 batu. Sahabat diam itu. Rasul udah 3 hari, dia baru 2 hari. Waju benar-benar. Wanaksim minal amwal, harta nggak ada. Wal anfus sakit. Banyak sahabat yang sakit pada saat itu. Wal anfus bahkan sampai wafat. Wathamarat infrastruktur. Infrastruktur itu kan infrastruktur. Tapi kata Allah, sampaikan olehmu Muhammad wabashir, sampaikan kabar gembira. Aneh, sesuatu yang menyakitkan tapi ujungnya apa? Kabar gembira, benar gak? Kabar gembira itu kalau apa? Dapat surprise, hadiah umroh, haji, itu kan kabar gembira tuh. Dapat promosi, diangkat, itu kabar gembira. Jadi artinya apa? Setiap kita menghadapi sebuah persoalan, ya, sebenarnya adalah bahasa komunikasi Allah untuk memberikan surprise. Aslinya begitu. Jadi ketika kita misalkan ada masalah apa aja lah tentang keluarga misalkan, kan ada apa? Ada ibu-ibu datang ke saya, saat saya ini terlahir hanya untuk derita. Oh ya, kenapa gitu Bu? Bayangin Ustaz, saya punya suami kerjaannya marah-marah melulu, ekonomi morat-marit, pokoknya mah gak bahagia. Saya ingin pisah dan saya pokoknya penuh derita. Sebentar Bu, dan Ustaz mohon izin, saya kadang-kadang pengen bunuh diri melihat kenyataan ini. Sebentar Bu, Ibu udah makan belum? Sudah. Udah minum? Udah. Punya uang nggak? Ada. Punya rumah nggak? Rumah ada, rumah. Kemudian ibu punya selain jadi ibu rumah tangga kerja nggak? Oh iya saya kerja. Terus ibu itu kurang apa? Anak-anak punya nggak anak? Anak ada. Terus kalau ibu itu tuh kalau begitu kurang apa? Kurang apa coba? Kurang ajar. Kurang syukur coba. Orang lain mah Bu banyak yang belum punya suami, ibu udah ada. Orang lain banyak yang belum punya anak, ibu ada. Orang lain banyak yang belum punya rumah, ibu punya. Makan ada terus, minum ada terus, uang terus ada. Terus yang kurang apa? Syukur.
Jadi hidup ini tergantung mindsetnya kita. Makanya kalau pernah lihat kalau 17 Agustus Panjat Pinang, ya, coba lihat tuh Panjat Pinang, diinjak, belepotan, kotor. Ini kepala kalau di luar Panjat Pinang diinjak oleh orang lain, kira-kira marah nggak? Enggak. Padahal diinjaknya mah sama tuh. Kepala diinjak, kemudian kadang jatuh. Kenapa bahagia? Coba, kenapa coba bahagia? Itu lihat rice cooker di atas, lihat sepeda, lihat macam-macam hadiahnya. Jadi lihat hadiahnya itu yang bikin senang. Makanya ketika ada masalah di kantor, di rumah, di jalanan, sebenarnya sekali lagi, oh ini adalah tanda Allah mau ngasih surprise. Tanda Allah mau ngasih hadiah. Hadiahnya apa? Suka-suka Allah aja. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa coba? Sampaikan kabar gembira olehmu as-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Ini sahabat perang, mereka nggak ada yang mengeluh sedikit pun. Ujungnya apa? Turun surat Al-Anfal. Aku turunkan malaikat, satu orang bisa mengalahkan 10 orang. Bahkan 10 orang bisa mengalahkan 100 orang. 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Jadi kalau kita mampu melewati, nih misalkan nih, lagi puasa ini, ada orang yang bikin kesal, jengkel. Kemudian kita sabar, saya lagi puasa. Sabar itu, kan, tahan emosi, tahan diri, gitu. Maka kita tunggu saja surprise apa yang akan diberikan oleh Allah. Ibu sayang, kadang kita itu kasih sayang Allah, Allah tuh setiap hari mau ngasih hadiah. Hadiah apa aja? Suka-suka Allah aja. Cuma kita ditolak mentah-mentah. Dengan apa? Dengan komentar negatif, pikiran negatif, ngomongin orang, pokoknya negatif semuanya. Dikasih target, ngomongin atasannya. Kemudian iri dengki. Temannya dipromosikan. Dia komentarnya apa? Ah, dia masalah kayaknya. Bos itu salah lihat itu. Kan begitu. Kalau begitu ditarik lagi itu surprise-nya itu nggak jadi. Asli begitu, aslinya memang begitu. Jadi Allah itu setiap hari mau ngasih surprise. Ini ada dulu ya, saya cerita. Saya dulu udah sangat lama ditagih utang 10 juta ya. Hari Kamis harus udah jatuh tempo. Hari Ahad ditelepon, Ustaz, sudah jatuh tempo hari Kamis. Oh iya, insya Allah. Itu nggak ada uangnya tuh. Kemudian hari Selasa ada tamu tuh. Kemudian ngobrol, ngaleng tidur, kemudian ngasih amplop tuh Pak tamu tuh di rumah. Ini apa nih? Oh, ini hadiah aja. Oh ya, makasih. Begitu dibuka, berapa coba Pak? 10 juta. Alhamdulillah. Entah kesabaran yang mana yang dilewati. Memang begitu tuh. Jadi Allah pernah mengingkari janjinya. Jadi kalau ada masalah, ingatnya apa? Surprise dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, begitu. Ini baru satu slide belum. Udah habis waktu. Lanjut, Mas. Apa? Oh ya, siap. Silakan, Mas. Nah, ya. Ya, jadi Ramadan itu kayak update aplikasi. Kita kan suka nge-like tuh ya. Makanya diupdate tuh aplikasinya setiap tahun begitu. Supaya apa? Supaya kita tuh fresh lagi menghadapi tantangan hidup dimanapun, di rumah, di kantor, di jalanan, lebih fresh lagi. Ini kurang lebih lah maknanya begitu. Jadi semacam apa? Grand opening hati baru. Kita tuh lagi soft opening surga. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita jaminannya kan begitu surga. Benar gak? Surga. Coba aja lihat. Jadi Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga,
tapi sebuah proses menata ulang hati, pikiran, dan kebiasaan. Siapa yang serius memaksimalkan Ramadan, Allah siapkan keutamaan yang luar biasa. Keutamanya apa? Nah, misalnya begini nih. Nah, ini nih. Satu, diampuni oleh Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa kita susah? Persoalannya itu dosa. Ini kata Allah surat apa nih? Surat Nuh ya. Ini kalau dosanya selesai, maka Allah kasih apa? Midroro. Midroro itu apa? Rezeki yang derasnya luar biasa. Midroro itu. Yang kedua apa? Tuh, wa yumdid. Yumdid itu panjang, luas. Tapi secara tegas, bi amwal, harta, uang. Bukan rezeki. Rezeki kan luas, sehat, itu rezeki. Tapi ini apa? Wa yumdid, uang, bi amwal. Amwal itu harta, uang. Ada nggak orang baru gajian, baru seminggu udah habis? Nah, itu berarti bukan yumdid, namanya apa? Itu pendek sekali itu, baru juga seminggu udah selesai. Nah ini enggak jaminan Allah apa? Yumdid, aku perpanjang, aku luaskan. Gaji dari kantor memang dibatasin, tapi dari Allah tidak terbatas. Benar nggak? Nah ini Allah janji. Bi amwal, harta, wabanin anak-anak. Tadi itu anak-anak, stres punya anak sekarang itu. Saya punya anak 4, itu udah nggak bisa ngeliatin HP-nya, pergaulannya. Kalau tidak minta kepada Allah, tadi kayak si ibu tadi tuh, nyesel tuh punya anak. Harus dibentengi dengan doa, tapi dijamin oleh Allah tuh apa? Ramadan ini kalau sukses ya, untuk aku ampuni, selesai urusan anak itu. Insya Allah gitu. Banin. Kemudian jannat. Jannat itu kalau konteks sekarang perusahaan dah. Perusahaannya Allah jaga. Allah berikan perusahaan yang maju. Anhar. Anhar itu kan nahrun, sungai. Kalau anhar, sungai-sungai. Jadi kalau jannat itu kebun dialiri banyak air. Berarti apa? Banyak sumber-sumber pendapatannya. Ini tuh janji Allah. Jadi kalau dilanjutin ayat ini, ayat 13-nya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengharapkan kepada Allah? Janji kita itu, coba nih, kita mau mengeluangkan waktu, kalau kerja itu berapa jam sih? 8 jam ya. Dengan perjalanan 2 jam pulang pergi, berarti 10 jam. Ya, diberi gaji, kompensasinya. Itu tertunaikan. Tapi kata Allah, ya, kalau kau bisa meluangkan waktu untuk beristighfar kepadaku, maka aku penuhi janjiku yang ini tanpa batas. Persoalannya kita jarang beristighfar kepada Allah, ya. Kalau di kantor bisa diluangkan waktu 8 jam. Coba kalau kepada Allah, ada nggak 1 jam sehari istighfar? Ada nggak? Nggak ada. Padahal setengah jam itu bisa 1000. Kalau 1 jam bisa 2000 itu. 2000 istighfar. Kalau 1 jam, setengah jam malam, setengah jam siang, sudah selesai urusan kita itu. Asli itu. Asli. Allah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Seperti tadi, alhamdulillah itu saya. Begitu. Di waktu yang tepat. Saya juga bingung tuh waktu ditelepon hari Ahad. Dari mana itu uangnya ya? Dulu besar. Ternyata Allah datangkan orang gak dikenal sama sekali. Gak kenal saya. Baru ketemu pada saat itu juga. Tiba-tiba telepon, Ustaz boleh ketemu. Kenapa? Saya ada masalah, mau konsultasi aja. Ya udah saya ketemu janjian di rumah. Gitu-gitu. Begitu Allah yang menggerakkan itu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Ramadan ini ada istighfar yang khusus. Ini jaminannya apa? Lailatul Qadar tuh. Ada udah apa belum? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu tuh. Itu doa istighfar khusus. Jadi kalau astagfirullah
Ya Allah ampuni saya, itu ibarat pohon ditebang, akarnya masih ada. Tapi kalau fa'fu anni, maafkan saya, ibarat pohon dicabut dengan akar-akar. Kita semua punya jejak digital, benar nggak? Ini kalau dibukakan saya, aib saya, nggak ada yang dengar. Kita semua punya jejak digital, baik atau buruk. Allah maha menutupi. Bahkan tidak akan ada orang yang mampu membuka siapapun. Kalau fa'fu anni, Allah cabut itu semua jejak-jejak digitalnya, secanggih apapun. Makanya di Ramadan ini Rasulullah ngajarin doa itu. Coba baca sama-sama. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca tuh malam, siang. Nah, secara khusus kalau bacanya ini nih, wal mustaghfirina bil ashar. Itu surat apa tuh? Surat Ali Imran ayat ke-17. Meminta ampun di waktu sahur. Waktu sahur itu apa? Sebelum azan subuh. Kita kan habis sahur tuh ada waktu, biasanya apa? Scroll HP tuh sampai azan. Medsos, Facebook, Instagram kan begitu. Padahal kata Allah apa? Di surat Ali Imran. Ini ada 5 golongan. 4 golongan pertama rasanya agak berat kalau kita mencapai makom itu. Tapi 5 golongan terakhir ya kan, asobirin, usodikin, qonitin, wal munfikin, wal mustakbirin. Semua orang insya Allah bisa asal mau. Ada syaratnya di waktu sahur. Jadi ini bukan sembarang istighfar, ini bukan. Khusus di waktu sahur. Kita sahur baca istighfar. Dapat berapa aja? 100, alhamdulillah. Apa kata para ulama? Kalau dibaca di waktu sahur itu, maka tidak akan pernah dia kekurangan rezeki. Dijamin tidak akan pernah kekurangan rezeki. Bagaimanapun keadaan, apa krisis ekonomi, bagaimana hiruk, nggak akan pernah. Dijamin. Begitu tuh. Ini amalan para ulama begitu. Wal mustaghfirina bil ashar. Insyaallah. Ya, materinya masih banyak, tapi udah habis. Alhamdulillah, sekian. Kalau ada pertanyaan silakan, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan. Silakan. Ini sayang sekali kalau Ramadan kita lewati dengan sia-sia. Ini kita orang Islam pasti percaya kepada Al-Quran ya, kepada hadis. Jadi memang salah kita sendiri, kenapa kita susah. Salah kita, asli. Gak mau ngikutin tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sederhana. Sederhana. Perintah manusia lebih kita kadang kan begitu ya. Silakan ada pertanyaan. Ya, syukron Ustadz. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, jadi alhamdulillah juga kita akan melaksanakan ini soft launching kerjasama antara Lintas Arta dengan Basnas seperti itu Ustadz. Yang akan disampaikan oleh Mas Dian Irfan. Kepada Mas Dian, kebersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mewakili bidang ZIS Rohis Lintas Arta menyampaikan bahwa ZIS Rohis Lintas Arta dalam beberapa waktu ke depan akan menjalin kerjasama yang intensif dengan Basnas. Kerjasama ini tentunya bertujuan untuk semakin meningkatkan kepercayaan dari karyawan Muslim Lintas Arta dalam rangka menitipkan zakat infak sedekahnya dan juga memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Tahun lalu ZIS Rohis Lintas Arta sudah bekerjasama dengan Basnas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Palestina di Gaza dan mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi penerima manfaat dari zakat infak sedekah Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya mengundang Bapak Mohan ya, selaku pimpinan divisi pengumpulan zakat karyawan Basnas untuk kita bersama-sama melakukan
seremoni kecil ya, soft launching kerjasama pengumpulan zakat infak sedekah Zistroil Sarta dengan Basnas. Silakan Pak. Nanti mungkin juga dari Pak Mohan kita harapkan bisa menyampaikan sambutannya untuk kerjasama ini. Silakan. Ya, mungkin kita dokumentasikan dulu ya. Silakan. Oke, silakan Pak menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saat menjeda waktu sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Mohan. Alhamdulillah pada udah sekian waktu kami mendampingi ibadah harta dari para direksi. Sini hadir Pak Haryadi Ramlan. Selamat siang Pak. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini kami bisa mendampingi ibadah harta dari Bapak dan Ibu karyawan Lintas Arta. Kalaulah haji dan umroh ada mutawif, pembimbing haji ya. Kemudian kalau sholat ada imamnya. Nah dalam ibadah harta ya ada petugas zakatnya namanya amil. Mudah-mudahan dengan ibadah harta Bapak Ibu menjadi jalannya itu ya pakai pertamak turbo ya. Tidak ada hambatan, gas terus. Begitu juga jalan hidup, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena harta-harta yang menjadi bahan bakar kehidupan itu ya ronnya tinggi, bersih semuanya, sehingga masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan hadirnya kami membantu baik dengan konsultasi ataupun yang lain sebagainya. Itu saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan terima kasih kepada Mas Dian Irfan dan perwakilan langsung dari Basnas. Semoga kerjasama ini menjadi awal lebih baik lagi, yang mana JIS dari Rohis Lintas Harta lebih berkembang lagi. Amin ya robbal amin serta bermanfaat. Baik, kami persilakan kepada sister and brother yang ingin bertanya. Yang melalui Zoom juga silakan untuk bertanya melalui kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk angkat tangan terlebih dahulu dan untuk pertanyaan kita batasi 2 pertanyaan saja. Silakan yang ingin bertanya. Terus, Dari sister ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangannya. silakan ada. Ya. Dari brother ada yang pertanyaannya? Oh ada. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Pak Ustadz. Saya ingin bertanya ya, dari Al-Baqarah 183 ada hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apakah yang tidak beriman itu tidak wajib berpuasa atau ada hal lain dalam menuliskan hai orang-orang beriman tersebut? Terima kasih. Puasa mah khusus untuk orang-orang yang beriman, walaupun orang yang tidak beriman di agama lain juga ada puasa, yaitu mah urusan mereka. Konteks Ramadan ini adalah khusus untuk kita sebagai kaum mukminin, muslimin, muslimat. Jadi puasa ya untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita merasa beriman, maka wajib kita melaksanakan ibadah saum. Gitu ya. Baik, gitu. Ada lagi? Baik, silakan dari sister apakah ada Dari yang sister, pertanyaan? Ahwat. Sister, ada pertanyaan? Oke, dari kolom chat atau ada pertanyaan Mas Dandi? Enggak ada ya. Dari brother ada pertanyaan lagi? Wah, sepertinya banyak pertanyaan tapi susah keluar Ustaz. Sudah. Gitu. Siap. Ya, mohon izin Ustaz, mungkin bisa berikan ada materi lanjutan atau langsung closing statement, dipersilakan Ustaz. Saya suatu saat dikasih hadiah umroh oleh seorang jamaah. Kemudian saya minta ke yang ngasih itu, Pak boleh nggak saya kasih ke orang tua? Karena ibu saya udah sepuh, saya masih muda waktu itu, kemungkinan peluangnya saya masih panjang. Ya udah terserah. Saya kasihin tuh ke ibu. Senangnya luar biasa itu. Ibu tuh senang. Sampai diundang sekampung. Dulu ya. Senang banget.
pada waktunya berangkat, saya juga berangkat karena saya ada yang ngasih lagi, gitu ya. Jadi bareng akhirnya itu, entah ada hubungannya atau tidak, sejak itu Allah mudahkan saya berangkat ke tanah suci Mekah, haji, umroh, hampir tiap tahun dari 2002 itu sampai sekarang. Artinya apa? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami punya harta, untuk siapa harta itu? Itu biasanya pertanyaan begitu dalam bentuk hadis tuh. Itu saking pentingnya Allah langsung turunkan ayat tuh. Surat Al-Baqarah 215 kalau nggak salah. Katakan oleh Muhammad kalau mereka bertanya tentang harta, katakan harta itu untuk satu orang tua, dua karib kerabat, tiga anak-anak yatim, empat orang-orang miskin, lima tetangga dekat, enam tetangga jauh, tujuh teman sejawat, delapan ibnu sabil, sembilan hamba sahaya. Sampai langsung turun ayat itu. Jadi kalau kita ingin percepatan, ingin apapun, mau menikah, mau apa, maka kaitkan harapan itu kepada Allah demi kebahagiaan ibu, demi kebahagiaan ayah. Begitu, apapun. Punya cicilan rumah 1 miliar. Setelah dihitung-hitung 10 juta setahun. Maka udah keluarin aja 10%, 1 juta kasihin ke ibu bapak. Mak, ini saya punya cicilan 10 juta. Saya kasihin ke emak 1 juta. Doain ya Mak ya. Wah itu luar biasa tuh. Aku yakin sampai beres gak akan pernah ada 1 bulan pun yang terlewat. Tidak terbayarkan. Begitu rumusnya sebenarnya. Tidak akan pernah. Kalau kita berdoa nih di Ramadan ini kan sebenarnya sedang ditunggu ya doa oleh Allah. Lanjutan ayat tadi itu 186-nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan orang yang doa kalau dia doa. Ini di Ramadan nih. Jadi Ramadan ini sedang ditunggu oleh Allah doa. Kalau untuk kita mah biasa. Yang luar biasa adalah kalau dikaitkan doa kita untuk kebahagiaan mereka. Itu luar biasa. Itu percepatannya di situ. Ya Allah saya pengen punya rumah yang besar untuk nyenengin ibu bapak saya. Saya mau bikin kamar khusus, pakai AC, pakai spring bed, pokoknya saya senengin. Datang ke ibu, ke bapak, mak mau berangkat haji, umroh, nanti saya ongkosin ya. Oh orang tua kira-kira seneng gak tuh Pak? Seneng luar biasa, walaupun orang tua tahu bohong. Kenapa? Karena orang tua tahu boro-boro ngeberangkatin orang tuanya, dia aja lagi susah. Kan begitu ya. Profesi kontraktor, rumah kontrak, kredit, motor. Itu tidur anaknya di bawah knalpot, motor. Itu motor sepeda di situ pakai tidur. Tapi orang tua seneng walaupun anaknya bohong. Kan boro-boro ngeberangkatin haji umroh. Tapi doa itulah yang bisa menggetarkan arasnya Allah. Semua orang-orang besar, orang-orang sukses adalah orang-orang yang baik dengan orang tua. Uwais Al-Qarni ke ibunya digendong Pak, dari Damar namanya, Yaman, ke Mekah. Itu 1.200 kilometer. Ibunya buta, kakinya lumpuh, digendong. Sehingga Rasulullah pesan kepada Umar, Umar, nanti kalau aku meninggal, nanti ada orang namanya tandanya begini-begini, minta doa kau kepada dia. Bayangkan Umar bin Khattab yang ayat banyak turun karena beliau minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Begitu tuh. Imam Bukhari itu baiknya luar biasa. Imam Abu Hanifah, tahu Imam Abu Hanifah, pendiri Imam Mazhab itu, tidak ada orang yang lebih alim daripada beliau di zamannya. Ibunya udah sepuh, minta merengek ke Abu Hanifah. Abu Hanifah, Hanifah sini, ada apa bu, anterin saya ke pengajian. Di mana? Itu di sana ada guru katanya. Oh iya baik. Dianterin Pak, pada beliau ada rujukan. Minta pengen pengajian ke muridnya. Murid Abu Hanifah. Dianterin, kaget muridnya. Tuan guru kenapa ke sini? Enggak ini ibu saya pengen ke sini. Ya sudah nggak apa-apa.
Malu. Ibunya kemudian udah pada sekolah pengajian nanya sesuatu. Kan gak berani tuh jawab. Yang lebih berhak menjawab adalah Tuan Guru saya, Abu Hanifah. Kemudian dengan rendah hati dijawab biasa aja. Gitu. Ini dahsyatnya B.J. Habibie, ya. Beliau orang yang sangat baik kepada ibu bapaknya. Tidak ada dunia ini, jangankan orang Islam. Tahu Jack Ma itu? Jack Ma dulu orang miskin, sederhana di Tiongkok sono. Boro-boro kerja dia, ngelamar aja ditolak. Nggak ada orang yang mau menerima dia sebagai karyawan. Ujian aja gagal. Tapi pesan ibunya, dia taat kepada ibunya. Siapa beliau? Kita kenal. Begitulah orang-orang yang hebat. Jadi ini tuh udah sunatullah begitu. Jadi siapapun yang baik kepada orang tua, Allah akan berikan karomah, karunia besar. Sebaliknya, orang yang jahat walaupun sukses akan dijatuhkan. Ini beberapa tahun yang lalu di Malang itu ada namanya Gria apa? Gria Lansia Husnul Khotimah, mungkin dikenal. Ada 3 anak datang memberikan satu pernyataan, menyerahkan ibu bapaknya. Ibu serahkan ini kepada panti jompo ini, kalau meninggal silakan kuburin aja langsung. Nggak usah ngasih tahu. Pernyataan 3 anaknya. Bayangin coba begitu. Di Surabaya itu ada pas malam takbiran. Orang yang membuang bapaknya lagi stroke. Dibuang. Pira atau di Kompas ada beritanya. Kemudian sebelumnya disiksa. Terlihat ada rekaman CCTV-nya. Disiksa, kemudian dibuang. Itu anak durhaka. Maka jangan pernah pengen kebahagiaan dunia. Apalagi kebahagiaan akhirat. Jadi apa di bulan Ramadan ini? Datangi orang tua. Telepon. Ada kakek-kakek yang datang ke konter. Kenapa kek konter? Ini HP nggak bunyi-bunyi, rusak. Pas dicek, enggak, bagus kek. Ini HP dari siapa? Dari anak saya. Kemudian, kenapa nggak bunyi? Coba nomornya berapa? Ternyata bunyi. Itu berarti anaknya nggak pernah nelpon. Ke bosnya nelpon luar biasa, ke temennya bisa sejam 2 jam. Ke ibu bapaknya nunggu telepon dia, nggak pernah di telepon. Padahal beliau bahagia, senang sekali. Pulang nanti mudik tuh. Mudik senengin apa yang menjadi kebahagiaan dia. Ibu saya tuh senang buah apa tuh? Buah naga, seneng gitu. Dibuka, mengalir doanya tuh luar biasa. Begitu, Pak. Ini kisah nyata ya. Dulu saya punya mobil APP namanya, Pak. Dulu, udah lama. Shock breakernya itu keras. Ibu saya pengen jalan-jalan, gitu ya. Udah pakai jalan-jalan 3 jam perjalanan, pulang sakit luar biasa itu. Gara-gara mobil ini nih, jadi sakit. Ya doain tuh biar ganti. Ya mau doain. Mudah-mudahan ganti tuh mobil itu ya. Apa coba Pak? 4 bulan kemudian saya dikasih mobil. Asli itu dikasih mobil. Mobil baru dari showroom. Begitu tuh, masih ada tuh mobilnya. Alhamdulillah luar biasa. Sekali terakhir pulang ke rumah, berikan yang terbaik, kemudian senengin beliau ini. Jangan sebaliknya, udah mau ngasih hadiahnya gak seberapa. Kalau zaman dulu kan apa coba? Hongguan sama biskuit sama itu tuh. Hongguan sama apa tuh? Orson. Orson sama hongguan gitu tuh. Itu pun dimakan sama anaknya juga itu karena ibunya mah gak ini selama 3 hari tuh. Habis setengahnya. Pulang tuh mudik apa coba? Beras setengah karung. Kemudian dodol, wajit, ada pisang, dibawa tuh. Orang tua mah bahagia, seneng. Tapi Allah Maha tahu, ini anak udah jarang ketemu, pulang bagaikan perampok. Senengin orang tua, insya Allah hidup berkah. Itulah keberhasilan Ramadan, boleh jadi Allah karuniakan Lailatul Qadar gara-gara kebaikan kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan menata diri. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Marwah tadi itu menjadikan kita Ramadan lebih baik lagi
Bisa jadi kita punya to-do list itu berkaitan dengan orang tua lah, seperti itu Ustadz ya. Selalu mendoakan, selalu beristighfar tadi kata Ustadz. Itu saja, Ren tidak akan menyimpulkan panjang lebar, pasti dari brother and sister punya kesimpulan yang sangat-sangat luar biasa, semoga bisa kita terapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi, ucapkan terima kasih kepada Ustadz Edi Abu Marwah atas materinya yang bertema Ramadan Bulan Menata Diri. Insya Allah kita akan kajian lagi besok hari. Untuk tempatnya akan diinformasikan kembali. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin masuk grup, WA grup, boleh ditampilkan lagi Mas. Untuk men-scan materinya bisa barcode di-share berikut. karena materinya kan baru 2 slide. Oh, Bisa di-share aja tinggal dibaca. iya. Ya, nanti materi akan di-share di grup tersebut. Silakan untuk rekan-rekan, sister and brother untuk scan barcode berikut. Ya. Nanti di sini ada door prize umroh juga Ustaz. Gitu. Doa tapi bentuk doa Ustaz. Iya. Iya. Ya gitu aja dulu lah. Tadi direksinya udah pulang sih. Asal waktu tadi Ustaz. Gimana Ustaz? Sarannya Ustaz. Ada Ustaz, langsung Ustaz. 2 menit ya. Dikit. Pengen hadiah umroh nggak? Ini kisah nyata. Jadi ceritanya ada satu masjid bagi-bagi umroh gitu ya. Ada seorang driver, kemudian melihat ibu-ibu udah tua, bersih-bersih masjid. Si driver ini berdoa. Namanya kalau kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim, namanya doa bidzahril gaib. Doa orang lain, mendoakan orang lain yang nggak tahu orang yang didoakannya. Jadi si driver ini ngedoain, ya Allah, ini bulan depan ada pengumuman umroh. Saya minta kepadamu tiap hari gitu. Ibu yang nyapu-nyapu masjid itu mudah-mudahan dapat. Doanya itu. Akhirnya diumumin itu. Begitu diumumkan pengumuman pemenang hadiah umroh. Siapa coba? Bukan. Yang driver tadi. Dalam hadisnya Allah ngutus malaikat diam di kepalanya si itu yang doain tadi. Untuk mendoakan. Ujungnya apa? Kaget ya, kok saya yang menang? Kan saya pengennya ibu tadi. Tiba-tiba ada jamaah berdiri, mohon izin, saya mau ngasih hadiah hari ini. Umroh tambahan, jadi 2. Tapi silahkan bagi pemenang itu untuk memilih siapa yang ditunjuk. Nah, siapa coba yang ditunjuk? Ibu tadi itu. Jadi orang yang mendoakan justru orang yang pertama kali yang akan mendapatkan. Itulah jaminan dari Rasulullah. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Namanya coba searching, namanya doa Dhahrul Ghaib. Nama istilahnya ya. Dhahrul Ghaib. Begitu. Jadi jangan untuk diri, untuk orang lain aja. Siap. Doainnya. Nanti kita yang didoain oleh malaikat. Amin ya robbal alamin ya. Semoga di sini brother and sister bisa kesempatan umroh, amin ya robbal alamin ya. Baik, alhamdulillah alamin, brother and sister, kajian duhur Ramadan 1446 Hijriah. Sekali lagi terima kasih, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.